pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai? Mari kita amati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik ya. Nah anak-anak, sekarang ini kita belajar masih dalam suasana pandemi. Walaupun pandemi sudah sedikit reda, akan tetapi kita tidak boleh lengah terhadap protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Sebaiknya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya di kelas 4 tema 5. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video berikut ini yaitu yang pertama, kompetensi dasar 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kompetensi dasar 4.7, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Ya mati pus. Tadi kan udah lobet lampunya. Pakai senter aja nih. Kamu sudah selesai menata buku? Sudah, syukurlah. Kalau gitu kita tidur saja sambil main senter yuk. Pernahkah ketika kalian belajar tiba-tiba terjadi pemadaman listrik? Lalu, apakah kegiatan belajar kalian akan dilanjutkan? Tentunya kegiatan belajar kalian
akan terhenti karena tidak ada cahaya. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Sebelumnya, mari kita amati video berikut ini. Anak-anak, setelah kalian melihat dua video tadi, dengan bantuan apakah kita dapat melihat pada kedua suasana tersebut? Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Ya, tepat sekali. Pada video yang pertama, kita dapat melihat dari bantuan cahaya matahari.
Pada video yang kedua, kita dapat melihat dengan pantuan cahaya dari lampu kendaraan bermotor. Sumber cahaya. Sumber cahaya terdiri dari dua sumber, yaitu yang pertama berasal dari sumber alami dan yang kedua yaitu buatan. Sumber cahaya alami. Sumber cahaya alami itu berasal dari matahari, yang kedua dari bintang. Yang selanjutnya, sumber cahaya alami berasal dari ikan lentera dan juga dari kunang-kunang. Sumber cahaya buatan yaitu sumber cahaya yang berasal dari cahaya lampu senter, berasal dari api, berasal dari lampu dan juga dari lilin. Yang selanjutnya kita akan mengenal tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya terdiri dari berbagai jenis, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa cahaya merambat lurus dapat kita buktikan, yaitu dengan menggunakan karton yang diberi lubang seperti berikut ini. Ketika lubang karton disusun satu garis lurus, maka kita dapat melihat cahaya lilin. Namun, ketika salah satu karton digeser, maka kita tidak dapat melihat cahaya lilin tersebut. Contoh peristiwa cahaya merambat lurus yaitu ketika lampu senter dinyalakan, maka cahaya dari lampu senter dapat merambat lurus. Contoh yang kedua yaitu cahaya lampu kendaraan bermotor. Contoh yang ketiga yaitu cahaya yang masuk ke rumah melewati celah-celah. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Sifat cahaya dapat menembus benda bening dapat dibuktikan dengan kegiatan percobaan berikut ini. Cahaya lampu senter dapat dilihat dari permukaan kertas yang ada di depan gelas. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening pada peristiwa tersebut adalah gelas. Yang selanjutnya yaitu contoh benda bening. Contoh dari benda bening antara lain kaca bening, mika, plastik bening. Selanjutnya yaitu air jernih dan juga botol bening. Berdasarkan kemampuan cahaya dalam menembus benda dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama benda bening atau transparan. Benda bening atau transparan yaitu benda-benda yang dapat ditembus atau dilewati oleh cahaya.
Benda bening meneruskan semua cahaya yang mengenainya. Contohnya yaitu kaca bening dan juga air jernih. Yang kedua yaitu benda translucent, yaitu benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contohnya yaitu air keruh dan juga bohlam susu. Benda yang ketiga yaitu benda opaque atau tidak tembus cahaya, yaitu benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Opaque hanya memantulkan semua cahaya yang mengenainya. Contohnya yaitu yang pertama ada balok kayu, yang kedua yaitu buku tebal, dan yang ketiga yaitu tembok. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya dapat dipantulkan dapat dibuktikan dengan kegiatan berikut ini, yaitu ketika cahaya lampu senter yang diarahkan ke salah satu cermin akan memantul dan dapat terlihat dari cermin yang lainnya. Pemantulan sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama pemantulan teratur dan yang kedua yaitu pemantulan baur atau difus. Berikut ini adalah gambaran dari pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan berkas cahaya pantulnya yang sejajar. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan juga mengkilap. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya paling sempurna. Hal ini disebabkan karena cermin memiliki permukaan yang halus dan juga mengkilap. Pada benda semacam ini, cahaya dipantulkan dengan arah yang sejajar, sehingga dapat membentuk bayangan dengan benda yang sangat baik. Contoh peristiwa pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin. Bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita saat mengenai permukaan cermin dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Pemantulan yang kedua yaitu pemantulan baur. Pemantulan baur yaitu pemantulan yang terjadi karena cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Contoh pemantulan baur yaitu pada tanah, tembok, batu, kayu, atau pada air yang bergelombang. Adanya pemantulan baur, tempat-tempat yang tidak ikut terkena cahaya secara langsung akan ikut menjadi terang. Inilah keuntungannya adanya pemantulan baur. Berikut ini adalah contoh dari kegiatan cahaya yang dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui medium dengan kerapatan yang berbeda.
Kecepatan cahaya akan menurun saat memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi pada saat benda dicelupkan dalam posisi tegak lurus. Contoh kegiatan percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan yaitu ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Contoh kegiatan yang membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan yaitu ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air jernih. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas seolah-olah terlihat patah, padahal pada kenyataannya pensil tersebut tidak patah. Contoh kegiatan dari cahaya dapat dibiaskan yaitu ketika kita menggunakan kaca pembesar. Ketika kita menggunakan kaca pembesar, tulisan yang sebelumnya tidak begitu besar, ketika kita menggunakan kaca pembesar, maka tulisan tersebut akan terlihat menjadi semakin besar. Contoh yang selanjutnya yaitu ketika kita melihat bintang menggunakan teleskop. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu tidak apakah yang dimaksud dengan cahaya polikromatik? Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya berwarna merah,
jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau yang sering kita sebut dengan sebutan Magikuhibinium. Spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi disebut dengan cahaya monokromatik. Cahaya putih dapat diuraikan. Saat melewati prisma, cahaya putih akan mengalami dispersi atau penguraian. Bukti percobaannya yaitu dengan menggunakan cermin yang dimasukkan ke dalam air dalam posisi miring, memantulkan cahaya matahari dan ditangkap oleh kertas manila. Terurainya cahaya putih matahari menjadi warna Magikuhibinium seperti halnya pelangi. Ketika kita menyemprotkan air yang berada di bawah sinar matahari, air yang disemprotkan akan membentuk warna seperti halnya warna yang ada pada pelangi. Kegiatan yang lainnya yaitu ketika kita bermain balon dari sabun. Saat air sabun kita tiup, air sabun akan membentuk bola-bola kecil. Jika bola-bola kecil tersebut terkena sinar matahari, maka akan terlihat seperti warna pada pelangi. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti dan juga menyaksikan video berikut dengan baik. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, menghindari mobilitas, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga tetap makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.